Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ngobrol Santuy episode 2. Hari ini kita akan membahas masalah roadmap belajar computer vision. Oke, kita masuk ke langsung saja ke yang pertama. Judulnya Ngobrol Santuy, tapi ini kayaknya ada materinya, but it's okay. Jadi yang pertama adalah programming language. Teman-teman yang bahasa pemrograman apa aja sih yang harus dipelajari? Teman-teman harus belajar Python dulu. Kenapa? Terutama kalau teman-teman nggak punya basic pemrograman, teman-teman harus belajar Python dulu. Karena dia beginner friendly language. Terus kemudian nanti kalau seandainya teman-teman sudah ngerasa sudah advance nih dari segi pemrograman, mungkin teman-teman bisa langsung lompat ke C++ untuk mempelajari. Kenapa kok C++? Karena biasanya kalau kita ngedevelop AI, enaknya tuh kita developnya di Python, tapi nanti pas deploymentnya kita menggunakan C++ atau C. Ya C++ sih lebih sering. Kenapa? Karena C++ itu adalah salah satu bahasa yang cepat banget dan cukup ringan dari segi resource, dan dari segi energi pun costnya cukup rendah. Cuman yaitu dia bahasanya lebih kompleks karena dia lebih low level ketimbang Python. Terus kemudian yang kedua ada the math. Di sini the math yang pertama adalah statistic and probability. Kenapa statistic and probability itu penting? Karena statistic and probability itu dia karena memang machine learning and deep learning itu dia adalah statistical approach untuk dalam mendevelop sebuah AI model gitulah. Dan ini sangat penting sekali kayak teman-teman ketika melakukan exploratory data analysis, terus even develop AI-nya pun statistic and probability itu sangat kepake banget gitulah. Jadi wajibun untuk dipelajari untuk teman-teman. Untuk resource-nya ada banyak di YouTube, di Coursera, teman-teman bisa cari sendiri. Terus yang kedua ada linear algebra linear. Yaitu kenapa kok algebra linear itu penting? Karena semua operasi yang terjadi, entah itu image processing, machine learning, deep learning, itu sebetulnya adalah matrix operation yang terjadi. Sebenarnya terlepas itu teks atau bahkan entah itu mau text based kayak NLP lah atau computer vision, itu most of them itu pakai matrix multiplication karena namanya fitur vektor itu dia dalam bentuk matrix. Terus kemudian selanjutnya ada kalkulus. Sebenarnya kalau kalkulus ini dia lebih ke opsional untuk dipelajari. Cuman untuk yang bagus itu teman-teman bisa pelajari dari 3 blue 1 brown. Oke, terus kemudian yang selanjutnya adalah the core knowledge. The core knowledge di sini yang pertama adalah data structure and algorithm. Kenapa kok data structure and algorithm? Data structure and algorithm itu bisa teman-teman pelajari untuk memudahkan teman-teman untuk mentransformasi sebuah problem yang abstrak ke dalam sebuah sistem dan pemrograman, lebih ke melatih ke computational thinking gitulah. Untuk data structure sendiri terdiri dari list, tuple, terus ada set juga. Terus kemudian ada dictionary, ada smap, terus ada binary tree, dan ada banyak lah pokoknya. Terus untuk algoritma sendiri teman-teman bisa belajar genetic algorithm, terus knapsack, banyak lah. Terus kemudian ada image processing. Untuk image processing di sini mungkin teman-teman bisa pelajari basic image processing technique seperti kayak crop, change color format, resize, terus split color, dan banyak. Terus mungkin teman-teman juga bisa belajar filtering atau handcrafted feature extraction. Teman-teman bisa pakai thresholding, adaptive threshold, terus
Gabor filter, Frangi filter, dan masih ada banyak lagi lah untuk masalah filtering atau encrypted feature. Terus kemudian teman-teman bisa mempelajari beberapa other operation, image processing, other operation seperti kayak line detection, menggunakan dilate. Sebenarnya line detection bisa macam-macam sih. Terus kayak ya ada banyak lah, aku sementara ini belum terlalu kepikiran, ya gitulah. Oke. Setelah image processing, teman-teman bisa belajar machine learning. Machine learning di sini yang aku maksud adalah traditional machine learning. Teman-teman mempelajari dari linear regression dulu, terus kemudian logistic regression, terus kemudian k-nearest neighbor, habis itu SVM, random forest, dan seterusnya, bebas. Untuk machine learning sendiri, aku saranin teman-teman belajar dari Stanford Machine Learning, punyanya Andrew Ng. Ya. Terus kemudian untuk deep learning sendiri, teman-teman pertama belajar perceptron. Oh iya, aku lupa menuliskan terkait loss function juga penting. Loss function ini sebetulnya mungkin aku tulisnya di machine learning aja karena ya udah di sini aja nggak apa-apa lah. Loss function, terus optimization technique. Oke, teman-teman harus belajar loss function. Loss function itu apa? Optimization technique. Teman-teman belajar perceptron, multilayer perceptron. Terus teman-teman belajar CNN, kemudian RNN, kemudian transformer. Kenapa kok belajar RNN? RNN itu nanti akan kepake untuk text recognition sama image captioning. Terus transformer dia bisa kepake buat banyak hal sih. Sebenarnya transformer cukup lumayan luas, broad, apa ya? Dia menjamahnya cukup luas lah. Untuk CNN sendiri aku saranin teman-teman belajar pertama image classification, terus yang kedua image embedding, terus yang ketiga ada face embedding and face recognition, terus kemudian semantic segmentation, kemudian object detection, kemudian instance segmentation, kemudian OCR, ada text detection and text recognition. Biasanya itu CNN plus RNN atau CNN plus transformer, bebas. Terus kemudian ada human key point detection. Habis itu, oh ya, aku lupa satu lagi. Teman-teman, aku saranin juga belajar full stack deep learning. Untuk linknya ada di sini. Full stack deep learning ini dia membahas all about development machine learning and deep learning, dari data management, project management, team management, training and debugging, testing and deployment, banyak hal lah pokoknya dibahas di sini, dan aku sangat saranin untuk dicek. Terus kita akan membahas data stack yang harus dipelajari sama teman-teman. Pertama ada deep learning frameworknya adalah PyTorch sama TensorFlow. Terus kemudian ada scikit-learn. Oh ya, terkait PyTorch sama TensorFlow, bebas teman-teman mau pilih belajar yang mana dulu. Kalau beginner, saranku teman-teman belajar TensorFlow dulu. Tapi kalau seandainya teman-teman suka di dunia riset, aku saranin teman-teman belajar PyTorch dulu. Bebas sih mau belajar yang mana dulu, PyTorch kah, TensorFlow kah, dua-duanya sama-sama bagus dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aku pribadi terkadang masih pakai TensorFlow walaupun aku lebih sering pakai PyTorch. Terus untuk scikit-learn, dia machine learning library secara umum. Dia ada split, matrix, algoritma ini banyaklah pokoknya untuk di scikit-learn sendiri. Terus kemudian ada data structure management library, ada Pandas sama NumPy. Habis itu untuk data managementnya teman-teman bisa pakai 51. Untuk API developmentnya teman-teman bisa pakai Fast API, Flask atau Django. Terus teman-teman untuk data annotationnya bisa pakai label me, label image atau CVIT. Aku lupa satu lagi. Image processing library ini wajibun. Nomor 1 OpenCV, yang kedua adalah Pillow, yang ketiga adalah Scikit Image.
Terus kemudian yang terakhir ada deployment frameworknya, ada TensorRT, OpenVINO, Onyx, TF-Lite, dan TFJS. Kalau aku developnya di PyTorch, kira-kira bisa nggak sih convert ke TF-Lite atau ke TFJS? Jawabannya bisa. Teman-teman bisa ke PyTorch, terus ke Onyx, terus ke TF-Lite atau ke TFJS. Oke, I think that's enough. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Kalau teman-teman sudah paham programming language, teman-teman bisa langsung lompat ke sini. Teman-teman sudah belajar matematikanya, teman-teman bisa langsung lompat ke sini. Dan ingat, aku punya satu saran lagi, jangan cuma belajar teori doang dan tutorial, tapi create your own project. Setiap belajar sesuatu buat project, belajar sesuatu buat project, belajar sesuatu buat project. Dan kalau kalian malas buat project, kalian bisa pakai cara nekat, kalian bisa langsung nawarin jasa, walaupun nanti kedepannya kalian akan stres karena nggak tahu cara gimana ngerjainnya, tapi kalian akan belajar banyak di situ. Oke, intinya semoga membantu buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.